Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai 7 keagungan Santo Yosef, 7 keajaiban Santo Yosef. Kali ini dengan tema Santo Yosef, Bapa Rohani kita. Sebelum kita memulainya, mari kita mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, tahun ini mulai 8 Desember tahun lalu sebetulnya, ditetapkan sebagai tahun Santo Yosef. Paus Fransiskus mengajak kita untuk lebih dekat, lebih mengenal Santo Yosef. Jadi bukan hanya mengenal pemahaman, tapi kemudian secara pribadi kita memiliki relasi yang baik, yang dekat dengan Santo Yosef. Karena harus kita akui bahwa kebapaan Santo Yosef ini kerap kita lupakan atau kita tidak menyadari bahwa kita memiliki Bapa rohani yang begitu menyayangi kita, yaitu Santo Yosef. Mengapa Paus Fransiskus menetapkan tahun ini sebagai tahun Yosef? Kita harus kembali kepada sejarah kurang lebih 150 tahun yang lalu, yaitu ketika Paus Pius ke-9 menetapkan Santo Yosef sebagai patron Gereja Kudus, patron Gereja Universal. Kata patron, kalau kita tahu patron itu berasal dari kata Latin pater. Pater artinya bapa, ayah. Jadi Santo Yosef adalah Bapa Gereja Universal. Nah, ceritanya bagaimana kok tiba-tiba Paus Pius ke-9 menetapkan Bapak Yosef sebagai Bapa Gereja? Ceritanya bermula dari seorang imam Dominikan. Namanya Yohanes Yosef Lataste. Imam muda yang memiliki hidup rohani yang baik, semangat devosi yang tinggi. Setelah ditabiskan menjadi imam, dia memiliki 3 devosi. Yang pertama, devosi kepada Bunda Maria Lourdes. Besok 11 Februari kita akan merayakan Maria Lourdes. Nah, Yohanes Yosef Lataste ini memiliki devosi yang besar kepada Bunda Maria dari Lourdes ini, yang nanti akan membawa dia kepada devosi kepada Santo Yosef. Tapi juga dia memiliki devosi kepada Santa Maria Magdalena. Nah, tadi saya menyinggung devosinya kepada Maria Lourdes membawa dia
untuk mencintai Santo Yosef lebih dan lebih lagi. Maka di kemudian hari ketika dia mendirikan atau mendampingi kelompok suster-suster Dominikan Santo Yosef dari Betani, dia menjadikan Santo Yosef itu pelindung, mengajak mereka untuk menyerahkan diri kepada Santo Yosef. Nah, imam muda ini begitu penuh semangat. Bahkan dia mengajukan permohonan kepada Paus Pius waktu itu agar Bapak Yosef ini, Santo Yosef ini dijadikan Bapa pelindung gereja universal. Ditetapkan melalui dogma begitu. Dan akhirnya setelah cukup panjang diskusi para uskup, lalu Paus Pius ke-9 menetapkan bahwa Bapak Yosef, Santo Yosef ini menjadi patron, Bapa pelindung gereja kudus. Nah, itu sejarahnya. Sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi apa artinya menjadikan Santo Yosef sebagai Bapa rohani kita. Kita harus mengakui bahwa tidak serta-merta kita akan menyadari kebapaan Santo Yosef kalau kita bandingkan dengan keibuan Bunda Maria. Mungkin kita akan otomatis menyadari keibuan Bunda Maria. Mungkin pengaruh ya, bahwa hubungan anak dengan ibu itu lebih dekat dari anak dengan bapak. Di mana-mana begitu. Tapi kita tidak boleh melupakan peran bapak ini, kebapaan Santo Yosef. Nah, satu tokoh yang harus kita sebut yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengingatkan peran kebapaan Santo Yosef adalah Santo Agustinus. Dalam salah satu khotbahnya, Santo Agustinus itu mengatakan begini, memang Santo Yosef ini bukan bapak biologis Yesus, bukan ayah kandung Yesus, tapi tidak bisa dibantah kebapaan Santo Yosef dalam mendidik Yesus. Dalam Injil kita mendengar penulis Injil mengatakan Yesus tumbuh besar bijaksana di bawah asuhan Santo Yosef. Lalu kemudian kalau kita merujuk kepada tugas-tugas seorang bapak, dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 6 atau kita bisa memulai dari ayat 5 sampai 7, di sana Musa menegaskan dan kemudian diikuti oleh seluruh orang Yahudi termasuk Santo Yosef pada waktu itu adalah seorang ayah harus mengajarkan nilai-nilai hukum Tuhan kepada anak-anaknya. Di mana saja harus diajarkan berulang-ulang sampai anaknya itu paham, sampai anaknya itu mengerti. Bahkan kalau sedang duduk, sedang berbaring atau berjalan, seorang bapak harus memastikan bahwa anak-anaknya mengenal hukum Tuhan, mencintainya, membawanya dalam hidup. Ini tugas yang harus dijalankan oleh setiap bapak di dalam keluarga. Dan pasti Santo Yosef juga menjalankan tugas ini dan melakukannya kepada Yesus anaknya. Nah, ini tugas mengajar. Yang kedua, tugas untuk mendampingi anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Jadi, kalau hanya membesarkan, ngasih makan mungkin gampang. Tapi menjamin bahwa anaknya ini tumbuh dewasa, memiliki relasi yang sehat dengan orang lain terlebih dengan lawan jenis adalah tugas seorang ayah, seorang bapak. Maka kalau kemudian kita melihat relasi Yesus dengan orang lain, dengan perempuan begitu sehat, dia bisa bersikap adil,
dia bisa menempatkan diri dan orang lain dalam posisi yang pas, kita harus melihat bahwa itu didapatkan Yesus ketika dia berada di rumahnya di Nazaret. Dia mengalami pendidikan yang baik, yang dewasa. Artinya, Santo Yosef berhasil menjalankan tugas kebapaannya. Ya, sekali lagi, memang Santo Yosef bukan ayah biologis Yesus. Tapi kita tidak bisa membantah bahwa tugas kebapaan yang terkadang jauh lebih besar, artinya dari sekedar biologis, sudah dijalankan oleh Yosef. Untuk memahami ini, saya akan selipkan satu cerita kecil. Cerita ini saya dapatkan dari sharing. Jadi sharing ini juga pernah saya tuliskan beberapa tahun yang lalu di majalah Cafe Rohani, yaitu tentang artinya menjadi orang tua dan artinya menjadi anak. Jadi pasangan suami istri ini tidak memiliki anak. Mereka mengadopsi anak. Nah, karena perbedaan warna kulit, juga mungkin rambut gitu ya, ketika di sekolah anak ini diledek oleh teman-temannya bahwa dia ini bukan anak kandung dari orang tuanya. Sebagai anak kecil dia menangis dong. Lalu dia pulang ke rumah, ditanya oleh orang tuanya, mengapa menangis? Lalu dia jawab, saya dikata-katai bahwa saya bukan anak kandung dari bapak dan ibu. Lalu orang tuanya itu mencoba menjelaskan. Pertama-tama dia tidak menjawab bahwa mereka orang tua kandung atau tidak. Tapi mereka bertanya, apakah kamu merasakan bahwa kami mencintai engkau? Kamu merasakan bahwa kami sungguh mencintaimu? Lalu anak itu menjawab, ya, kalian mencintai aku sungguh. Lalu bapaknya itu mengatakan begini, nak, tidak penting kami ini ayah kandungmu atau bukan. Yang jauh lebih penting adalah kami mencintai engkau dengan setulus hati. Nah, jawaban itu membekas di hati si anak. Kemudian ketika sekian tahun lagi, anak itu juga masih digoda. Biasa kan anak-anak remaja itu saling ledek gitu, suka menggoda. Bahwa, oh kamu bukan anak kandung. Tapi si anak itu bisa menjawab, nggak penting mereka ayah kandungku atau bukan, orang tua kandungku atau bukan. Tapi yang pasti mereka mencintaiku. Nah, sahabat, Santo Yosef bukan ayah kandung Yesus. Tapi dia mencintai setulus hati, sepenuh hati. Dia memberikan seluruh dirinya untuk Yesus. Dia merelakan, mengambil risiko yang sangat besar untuk menjadi ayah Yesus. Dan itu juga akan dilakukan kepada kita. Kepada kita semua anak-anak rohaninya. Santo Yosef adalah bapa rohani kita. Dia juga akan mendampingi kita, mencintai kita, mendidik kita, seperti halnya Santo Yosef mendidik dan mencintai Yesus. Syaratnya kita mau datang kepada Bapa rohani kita ini. Kita mau datang kepada Santo Yosef. Kemarin saya sudah menyinggung. Santa Teresa Avila mengatakan Santo Yosef tidak pernah mengecewakan ketika dia minta tolong. Syaratnya kita mau datang. Kita mau duduk bersimpuh mendengarkan ajarannya, mendengarkan didikannya. Seperti juga dulu Yesus berlaku yang sama, mendengarkan nasihat Santo Yosef. Sahabat, hari ini kita sampai di sini. Sekarang mari kita mengakhirinya dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat,
dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.